Hadirin fadilah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari ini hadirin, setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadirin di salah satu nama Allah Al-Hasib, Allah yang maha menghisab, Allah yang maha mencukupkan. Di pagi hari ini kita akan mengenal nama dan sifat Allah yang agung, yang akan tergambar dengan nama ini seluruh kebaikan, seluruh kedermawanan hadirin. Begitu luasnya ampunan, yaitu nama dan sifat Allah Al-Karim hadirin, Al-Akram. Nah, ini dua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Bapak Ibu semua, Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitor ayat ke-6 sampai 7 tadi. Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdaya dirimu, apa yang menipu dirimu, engkau berbuat durhaka terhadap Rabbmu Al-Karim yang mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, Dialah Allah yang menyempurnakan penciptaanmu, dan Dialah Allah yang menjadikan dirimu tercipta dalam keadaan seimbang. Bapak Ibu saudara Allah, saya buat analogi Pak. Ada seorang karyawan Pak, dia bekerja di satu perusahaan. Karyawan itu yang asalnya miskin, dia masuk perusahaan itu menjadi bekerja sederhana. Kemudian karena perusahaan itu sangat baik, akhirnya karyawan itu sudah lama bekerja, dia diberi gaji yang cukup bahkan besar, dia diberi fasilitas hadirin kendaraan, dia difasilitas rumah, diberikan tunjangan untuk keluarganya, dibiayai anaknya hadirin. Kemudian ternyata karyawan itu justru malah berkhianat kepada perusahaan itu. Kira-kira Bapak Ibu semua, seorang karyawan yang seperti itu, karyawan yang seperti apa Pak? Itu hari Bapak Ibu subhanahu Allah, Allah gambarkan di dalam surat Al-Infitor ini Pak, apa yang menipu seorang manusia berani berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan Allah itu Al-Karim. Allah itu tidak pernah berhenti hadirin memberikan kebaikannya kepada kita. Allah itu dari awal penciptaannya mengurus, menjaga, menyempurnakan kita, yang sehingga hari ini kita menjadi makhluk yang sempurna. Kita menjadi makhluk yang sangat seimbang sekali hadirin. Setiap organ tubuh yang begitu detail, yang begitu rumit, luar biasa hadirin. Ini baru penciptaan tubuh, belum nikmat-nikmat di luar dari tubuh ini. Air hujan yang Allah turunkan, tumbuhan-tumbuhan yang Allah tumbuhkan hadirin, berbagai macam makanan-makanan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian Allah sampaikan, Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu dirimu sehingga engkau berani berbuat maksiat durhaka kepada Rabbul Al-Karim yang sangat baik sekali. Nah, ini diantara makna Al-Karim hadirin Bapak Ibu semua. Hadirin khatibah, di dalam Al-Quran kata Al-Karim itu disebutkan sebanyak 3 kali saja. Nah, di antaranya kalau di dalam ayat lain Allah sebutkan di surat An-Naml ayat 40, Allah berfirman, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka rasa syukurnya itu hadirin, kita menambah kebaikan kita, kita mengucapkan Alhamdulillah, kemudian kita taat kepada Allah karena kita merasakan nikmat Allah itu. Yashkuru li nafsi. Syukur itu bukan untuk Allah, tapi syukur itu untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kufur kepada Allah, sungguh Rabbku ghani. Rabbku itu maha kaya. Hadirin, ada orang dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan tidak mau bersujud meskipun limpahan nikmat yang Allah berikan. Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh sujud jutaan manusia kepada Allah, Allah tidak butuh.
Ada miliaran manusia tidak sholat, Allah tidak butuh, karena Allah itu sudah maha kaya, karim. Dan ini syarat tadi, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Allah itu maha kaya. Meskipun manusia itu kufur, lihat betapa karimnya Allah. Berapa orang yang kufur kepada Allah, Allah masih memberikan rezeki. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah masih mencurahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada hamba itu. Karena Allah itu inna rabbi ghaniyyun karim. Allah itu maha kaya, adil, dan maha mulia. Kata Imam Ar-Razi, beliau hadirin Bapak Ibu semua, ini menjelaskan anna naf'a syukri innama ya'udu ila syakiri nafsi. Ayat ini menegaskan bahwa manfaat bersyukur itu kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun hadirin, demi Allah, Allah mendapatkan manfaat dari rasa syukur kita. Allah tidak sedikit pun mendapatkan manfaat dari setiap sujud kita. Tapi justru rasa syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Pertama, kata beliau, anal abda bisyukri yakhruju min uhdati ma wajaba alaihi min haqqi syukri. Seorang hamba yang bersyukur, dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba yang harus bersyukur. Pada setiap nikmat itu wajib untuk disyukuri, maka dia sudah hadirin. Maka apa syukurnya seorang hamba itu adalah sebagai penunaian kewajibannya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kata Imam Ar-Razi, annahu yastajlibu bihi ziyadatan ni'am. Ketika seorang bersyukur, dia sedang mengundang nikmat Allah yang lebih banyak. Dia sedang mengundang nikmat Allah yang lebih besar. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan pasti tambah untuk kalian. Yang kedua, manfaat syukur untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, kata beliau, annal mushtagila bisyukri ya'ishu fil laddatin qalbiyatin wal farqu baina syukri wan ni'mah kal farqi bainal mun'im wan ni'mah. Beliau mengatakan, hadirin, orang yang sibuk dalam merasa syukur, dia hidup dalam kelezatan hati, ketenangan, kebahagiaan. Ya tadi Bapak Ibu semua, berapa orang yang diberikan hadirin gaji besar, mungkin rumah mewah, tanpa rasa syukur, hatinya selalu merasa kurang, hatinya selalu merasa gersam, hatinya selalu tidak merasa bahagia. Tapi karena rasa syukur, nikmat yang sedikit menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kebahagiaan yang hakiki bukan terletak seberapa banyaknya apa yang kita miliki, tapi rasa kebahagiaan yang hakiki itu seberapa besar rasa syukur, penerimaan kita terhadap nikmat-nikmat Allah kepada kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu Subhanahu Allah, kalau di dalam ayat lain hadirin, Allah sebutkan bukan dengan Al-Karim tapi dengan Al-Akram. Nanti kita lihat penjelasan para ulama apa bedanya Al-Karim dengan Al-Akram. Kalau secara bahasa ini seperti yang sudah kita bahas, Al-Karim bentuk mubalaghah, Al-Akram bentuk tafdhil. Al-Karim Allah yang maha mulia dermawan, Al-Akram Allah yang paling dermawan. Allah ingin menegaskan tadi, tidak akan pernah ada satu zat pun yang kebaikannya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedermawanannya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pemaafannya lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan ada, karena Allah itu Al-Akram. Nah, di surat Al-Alaq ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Ayat yang ketiga ini Bapak Ibu semua, ini sebagai tambahan faidah. Kan di dalam surat Al-Alaq tadi Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat pertama Allah memerintahkan kita untuk membaca Iqra. Ayat yang ketiga Allah memerintahkan membaca juga Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini kata para ulama tafsir, apa bedanya Iqra yang pertama dengan Iqra yang di ayat yang ketiga tadi? Iqra yang pertama itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umumnya kepada kita untuk membaca hadirin Al-Quran, untuk mentadaburi ilmu. Itu Iqra yang pertama. Iqra yang kedua hadirin di ayat yang ketiga,
itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membacakan ilmu kita kepada orang lain, untuk mengajarkan. Jadi ini luar biasa nih. Ayat yang pertama turun, Bapak Ibu semua. Nih, surat yang pertama turun itu adalah perintah untuk belajar dan mengajar dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram, ajarkanlah wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu yang paling mulia. Ini kata para ulama, kenapa Allah sebutkan wa rabbukal akram? Karena biasanya, hadirin Bapak Ibu semua, orang kalau berbuat baik kepada orang lain itu biasanya pasti ada yang diinginkan, Pak. Pasti ada yang diinginkan tadi. Ketika dia berbuat baik kepada orang, mungkin dia ingin mendapatkan perhatian atau ingin mendapatkan balasan karena dia punya kepentingan, karena dia punya keperluan ketika berbuat baik kepada orang lain. Ketika dia berbuat kepada orang lain, atau seminimal-minimalnya dia ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang itu. Biasanya tabiat manusia itu seperti itu. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra Muhammad, bacakanlah, ajarkan. Wa rabbukal akram, jangan mengharapkan apapun karena Rabbmu yang paling dermawan. Karena Allah itu yang paling baik, yang siap membalas setiap bacaan itu, setiap yang engkau ajarkan itu dengan balasan yang berlipat ganda. Karena Allah itu bukan hanya karim, tapi Allah itu akram, yang paling baik, paling dermawan. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan al-karam ifadatu ma yanbaghi la li'iwad, wa man a'ta thumma talaba 'iwadan fa huwa laysa bikarim. Al-karam itu, hadirin, itu secara makna Bapak Ibu semua, pemberian yang seorang itu tidak, hadirin, mengharapkan balasan apapun. Itu al-karim. Jadi orang, hadirin, kalau secara bahasa disebut dengan karim, orang yang sudah memberi itu tidak mengharapkan balasan. Hadirin, itu al-karim. Dia sudah tidak mendapatkan balasan, bahkan balasan terkecil sekalipun, yaitu sanjungan dan pujian. Hadirin, itu al-karim. Nah, waman aktor summa talaba iwadan, siapa yang memberi kemudian dia menuntut balasan. Ada orang, hadirin, berbuat baik, kemudian ternyata dia tidak, hadirin Bapak Ibu semua, dia tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. Dia kecewa, maka dia belum menjadi orang yang karim dalam bahasa Arab, hadirin. Nah, laisa bikarim, kalau dia masih menuntut balasan, maka dia bukan sebagai karim, dikata Imam Ar-Razi. Nah, Allah sebutkan wa rabbukal akram, Allah itu zat yang paling dermawan dan Allah tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari manusia. Makanya Bapak Ibu semua, jangan punya anggapan tadi seluruh ibadah kita sekalipun itu sebagai balas jasa nikmat Allah, demi Allah tidak, Pak. Karena Allah tidak butuh kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, kita lihat di secara bahasa makna karim tadi. Apa makna al-karim? Ada beberapa pakar bahasa ini yang menjelaskan. Pertama, ini Imam Al-Khattabi. Apa makna al-karim itu? Secara bahasa, kata beliau, itu maknanya kathirul khair, banyaknya kebaikan. Itu secara bahasa. Wal Arab tusammi syai'an nafi alladhi yadumu naf'uhu wa yasulu tanawulu karim. Orang Arab itu menamakan sesuatu yang banyak manfaat, manfaatnya bahkan terus-menerus, hadirin, dan mudah untuk, hadirin, digunakan, diperoleh, dan itu bermanfaat. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan karim. Makanya kata beliau, ada linnaqah, ada unta. Unta disebut dengan unta karimah, hadirin. Jadi dalam bahasa, unik bahasa Arab. Naqah karimah, unta yang karim. Nah, apa unta yang karim itu? Li ghazarati labani wa kathrati birya, ketika unta itu banyak air susunya. Jadi unta itu banyak manfaatnya, dalam bahasa Arab disebut dengan naqah karimah. Itu secara bahasa. Kata Al-Ahwal, kata beliau, ada dalam bahasa Arab jauzah karimah. Jauzah itu artinya kacang. Jauzah karimah itu maknanya hasyatul maksar wa ka'anna sur'atal inkisariha wa hasyashataha ja'ala ijabata minha. Ada kacang yang karim, itu bukan berarti kacang yang mulia, dermawan. Itu artinya
kacang yang mudah dipecahkan. Di kacang yang mudah dikonsumsi, mudah orang tadi memberikan kemudahan, itu dalam bahasa Arab jauzah karimah. Itu karena mudahnya untuk dimakan, karena cepat pecah, rapuh, sehingga seolah-olah kata al-ahwal menjawab, kacang itu menjawab ketika ingin diminta. Ketika orang ingin mengkonsumsi kacang itu, kemudian mudah untuk dibuka, kemudian mudah untuk dimakan, dan kacang itu enak, maka dalam bahasa Arab disebut dengan jauzah karimah. Itu dalam bahasa Arab. Dan kata beliau, karena maknanya ini secara makna asli. Kata beliau, fasyubbiha bihal karim minar rijal idza kana sarihan ilal khair. Maka kalau ada seorang manusia dia punya sifat karim, itu adalah orang yang cepat menuju kebaikan-kebaikan. Dia disebut dengan karimah. Kalau orang hadirin sudah cepat memberi, cepat menolong, cepat hadirin membantu orang lain, cepat beribadah, itu namanya karim. Maka kalau kata karim kemudian disadarkan kepada Allah, wallahu ta'ala sababu kulli khair wa musahibu fahuwa akramul akramin. Allah itu hadirin Bapak Ibu semua penyebab seluruh dari kebaikan. Kita manusia bisa memberi harta dari Allah, manusia bisa bersujud, sujudnya pun dari Allah. Hadirin, seorang hamba bisa berbuat baik apapun, sebab utama, hakikat penyebab utama itu adalah Allah, dan Allah yang memudahkan. Maka wajar Allah disebut dengan akram, akramul akramin, Allah yang paling mulia dari zat-zat yang mulia. Yang terakhir hadirin kata Imam Az-Zujaj, Bapak Ibu semua, makna al-karim ternyata di dalam bahasa Arab al-karim pun bisa memiliki makna yang lain. Pertama, al-jawad, yang dermawan. Yang kedua, al-aziz, yang maha mulia, yang maha perkasa. Al-karim pun dalam bahasa Arab punya makna as-safuh, yang maha pemaaf. Ini secara bahasa. Dan tiga makna ini itu digunakan oleh orang Arab, kata Az-Zujaj. Jadi untuk orang kalau disebut al-karim, dia itu orang yang mulia, dermawan, senang memaafkan. Nah, tiga makna ini diantara makna secara bahasa dari al-karim. Bapak Ibu subhanahu Allah. Sekarang kita lihat hadirin beberapa pendapat para ulama tentang makna al-karim. Apa makna al-karim ini? Yang pertama, kata Imam Al-Halimi, Bapak Ibu semua, kata beliau, al-karim maknahu an-nafa'. Al-karim itu secara bahasa aja, secara makna kata beliau, zat yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Bapak Ibu semua, satu waktu kita punya permintaan, yang permintaan kita itu sangat ingin cepat untuk dikabulkan. Panggil nama ini, Pak. Ya Karim, Ya Akramal Akramin, ya Allah, Engkau yang maha mulia, bahkan Engkau zat yang paling mulia dari zat-zat yang mulia. Panggil nama ini, karena Al-Karim itu secara makna an-nafa'. Makanya kata beliau, ada syatun karimah, ada kambing disebut dengan syatun karimah. Kambing yang karimah itu pun maknanya sama, ghaziratal laban, yang banyak susunya. Wala yataqallasu bi akhlaqiha wala tahbisu labana, kata beliau, kambing yang disebut dengan kambing karimah itu adalah kambing yang susunya melimpah, diperahnya mudah, perilakunya tidak menyulitkan, dan tidak menahan susunya. Jadi kalau kambingnya itu baik, hadirin, itu dalam bahasa Arab bahkan disebut dengan karimah. Wa syakka fi kathratil manafil lati manallahu ta'ala biha 'ala ibadi ibtida'an minhu wa tafaddulan fa huwa bismil karim haqqu min kulli karim. Maka setiap manfaat-manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba yang Allah berikan kepada kita, banyaknya manfaat, maka tidak ragu lagi, awal mula manfaat dan karunia itu berasal dari Allah. Maka Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk mendapatkan nama Karim. Bahkan Allah memberi kita nama dan sifat Al-Akram, yang paling mulia. Nah, ini kata Al-Halim yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu semua, kata Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir beliau mengatakan, wa min qaramihi afdalu ala man yakfuru ni'amahu wa yaj'aluha wasilatan yatawassalu biha ila ma'asi. Di antara bentuk karimnya Allah, kata Imam Ibnu Jarir, Allah tetap melimpahkan karunia kebaikan kepada orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Pak Hadirin, Bapak Ibu semua, saya ingin tanya, Pak, ada orang, Pak, dia mengkufuri nikmat Allah, kemudian dia masih tetap diberikan nikmat tidak, Pak, oleh Allah? Masih, hadirin. Itu karimnya Allah. Hadirin, Bapak Ibu semua, ada orang, kemudian kita baik kepada dia, kita banyak memberi kepada dia, kemudian dia mengingkari, Pak, kebaikan kita, atau misalnya dia tidak mau hadirin berterima kasih kepada kita, atau sebaliknya malah dia menyakiti kita. Kita kira-kira Bapak Ibu semua rela tidak tetap untuk memberikan kepada dirinya? Berat manusia itu berat. Kita memberi kepada orang yang hadirin, yang setiap hari kita beri, kemudian dia menyakiti kita, mungkin kita akan mengatakan, saya tidak akan beri lagi dia. Andaikan Allah punya sifat seperti itu, hadirin Bapak Ibu semua, sudah tidak akan ada manusia tersisa di dunia ini. Hadirin, andaikan Allah tidak punya sifat karim, sudah tidak akan tersisa manusia. Berapa kali hadirin Bapak Ibu semua kita diberikan sehat-sehat yang digunakan untuk hadirin ternyata justru menyentuh larangan Allah. Berapa kali kita diberikan hadirin rezeki oleh Allah, berapa kali pula kita hadirin bahkan malah lalai atau bahkan malas dalam melaksanakan perintah Allah. Andaikan Allah pun tidak punya sifat karim, sudah tidak akan tersisa, bahkan sudah habis kenikmatan-kenikmatan di dunia ini untuk makhluknya. Yang ketiga, hadirin Bapak Ibu semua, kata Imam Ibnu Arabi makna karim itu, kalau beliau bahkan dalam kitabnya menghimpun 17 makna karim. 17, saya hanya ambil satu saja karena terlalu banyak ada yang saya jelaskan. Beliau bahkan 17 makna dijelaskan apa makna karim, kebaikan-kebaikan Allah beliau rinci. Saya ambil satu saja, dan terlalu banyak. Kata Imam Ibnu Arabi, beliau mengatakan, huwallazi yu'ti wa yuthni. Allah yang memberi, Allah yang memuji. Kama fa'ala bi awliya'i, sebagaimana Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya. Habbaba ilaihimul iman, Allah memberikan rasa cinta, kita senang dengan keimanan. Wa qarraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, Allah pula hadirin yang menanamkan kebencian. Hadirin Bapak Ibu semua, orang-orang beriman kalaupun dia terjatuh kepada dosa, hatinya tidak suka terhadap dosa itu, Pak. Itu orang beriman. Siapa yang menanamkan kebencian kepada dosa itu kecuali hanya Allah? Padahal manusianya nafsunya cenderung kepada dosa, tapi hatinya kemudian masih mengatakan, saya berbuat dosa, saya tidak pantas melakukan itu. Siapa yang menanamkan rasa seperti itu? Orang itu kemudian tidak suka terhadap dosa itu, padahal hawa nafsunya sendiri yang ingin dosa itu. Itu hanya Allah. Nah, kata beliau luar biasa karimnya Allah. Allah itu yang memberi iman, Allah yang memberi rasa seorang itu tidak suka kepada dosa. Bahkan sifat-sifat mulia yang lain, Allah yang memberi kesabaran, Allah yang memberi hadirin rasa syukur, Allah yang memberi seluruh sifat-sifat mulia. Tapi dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memuji orang-orang itu. Lihat di dalam Al-Quran, contoh di dalam surat Al-Hujurat, ulaika humur rasyidun fadlan minallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mulia yang mendapatkan petunjuk karunia dari Allah. Allah yang memberi, tapi Allah yang memuji sendiri, Pak. Itu kata Imam Ibnu Arabi. Seperti ini hari. Ada orang tua, Pak. Dia karena sayang kepada anaknya, kemudian orang tuanya belilah baju yang sangat bagus sekali. Kemudian orang tuanya beli baju, Pak. Kemudian anaknya dipuji, nah, bajunya bagus sekali dan bajunya indah sekali. Hadir anak kemudian bangga, ini baju saya. Padahal yang memberi baju itu siapa? Bapaknya. Begitu pula Allah dalam Al-Quran. Ada orang, dia punya sifat sabar, dia punya keimanan yang baik, dia punya ketakwaan yang luar biasa. Siapa yang memberi takwa dan iman dan kesabaran itu, Pak? Allah. Allah yang memberi, tapi Allah sendiri yang memuji. Lihat di dalam Al-Quran.
Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Sungguh kami mendapatkannya, dia menjadi hamba yang bersabar, dialah sebaik-baiknya hamba. Padahal yang memberi sabar itu siapa? Allah. Padahal Allah yang memberi, tapi ternyata Allah sendiri yang memuji, bukan semata-mata dari manusia. Hadir. Ini kata Imam Ibnu Arabi, karimnya Allah terbukti dari Allah yang memberi, tapi Allah sendiri yang memuji. Karimnya Allah Subhanahu wa taala. Hari Bapak Ibu Saudara Allah. Sedangkan makna al-aqrab, kata Imam Al-Qurtubi, beliau membedakan ini apa makna al-aqrab dengan al-karim. Tadi sebagian ulama al-aqrab sebagai penegasan bahwa Allah tidak ada zat yang punya kebaikan lebih tinggi daripada Allah. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi, al-aqrab itu sifat zat. Jadi sifat yang akan melekat sampai kapanpun. Allah itu paling dermawan, paling mulia, gak akan hilang. Sedangkan karim itu adalah sifat fi'liyah, perbuatan. Allah maha dermawan karena secara zat Allah itu memiliki sifat yang paling mulia, paling dermawan. Hadirin Bapak Ibu semua, kita bersujud, berdoa, beribadah kepada zat yang paling baik, yang tidak akan pernah ada satupun yang mengalahkan kebaikannya. Hadir, jangankan kepada Allah, kalau kepada manusia kita tahu hadir, orang itu dermawan, sangat baik sekali, sangat senang membantu, sangat senang menolong. Kemudian kita butuh sesuatu, kira-kira ketika kita mendekatinya ada perasaan, keyakinan tidak bahwa dia pasti menolong kita? Pasti ada. Kira-kira Allah itu zat yang paling mulia, Pak. Tidak ada satu makhluk pun, bahkan malaikat pun yang lebih mulia kedermawanannya daripada Allah. Gak akan pernah ada. Kira-kira ketika kita berdoa kepada Allah, kita harusnya yakin tidak bahwa Allah pasti mengabulkan permintaan kita? Harusnya yakin sekali. Karena Allah itu Al-Akram. Makanya orang yang mengenal nama dan sifat Allah Al-Karim dan Al-Akram tidak akan pernah sedikit pun putus asa dalam berdoa kepada Allah. Tidak akan pernah sedikit pun merasa punya perasaan doanya tidak akan dikabulkan, tidak akan pernah. Karena dia mengenal Allah Al-Akram Al-Karim. Hari Bapak Ibu Saudara Allah, maka di hari makna-makna itu Allah Al-Karim atau Al-Akram itu punya makna Allah yang banyak memberi kebaikan, Allah yang banyak memberi kebermanfaatan, Allah yang memberi karunia yang tidak terhitung. Sedangkan Allah dan Al-Akram menunjukkan sifat zatnya yang melekat sampai kapanpun. Allah itu memiliki sifat kebaikan dan kedermawanan yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Hadirin Bapak Ibu Saudara Allah, kita lihat ini sekarang faidah mengenal sifat Al-Karim. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara Allah, tadi yang saya sampaikan, orang yang sudah mengenal nama dan sifat ini pasti hadirin sangat senang hadirin. Bahkan tidak akan pernah ada putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena dengan sifat ini, maka ini menunjukkan Allah itu sangat senang mengabulkan doa-doa hambanya. Karena Allah itu punya sifat karim. Tadi di hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW tegaskan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguh Rabb kalian yang maha berkah, maha tinggi, hayyun karim. Allah itu hadirin maha pemalu. Allah itu maha mulia, karim, sangat baik. Yastahi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah sangat malu kepada hambanya ketika hambanya memohon, mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan tangan kosong. Karena Allah itu Hayyun Karim. Allah itu maha pemalu. Tentu maha pemalu, malu di sini jangan samakan dengan malunya manusia. Kita serahkan sifat ini kepada Allah dalam artian Allah itu tidak akan mungkin tidak mengembalikan apapun, itu mustahil. Karena Allah itu karim. Setiap berdoa Allah itu mustahil tidak mengembalikan apapun untuk kita. Seminimal-minimal, makanya kata Imam Ahmad, setiap doa kita bisa jadi ditangguhkan.
Hadirin, tidak hari ini dikabulkan oleh Allah, bisa jadi tahun depan atau 2 tahun atau 5 tahun. Berapa urusan kita Bapak Ibu semua, kita mengatakan, ya Allah, ini doa 5 tahun yang saya minta Engkau kabulkan hari ini. Karena Allah Maha tahu kapan dikabulkan doa itu. Atau kalaupun tidak ditangguhkan di dunia, ditangguhkan di akhirat, kata para ulama. Setiap doa Bapak Ibu semua yang kita minta, kalaupun tidak dikabulkan di dunia, dikabulkannya di akhirat, Pak. Jadi derajat kita lebih tinggi, istana kita lebih mewah, hadir. Surga kita lebih luas, nikmat kita lebih banyak, karena banyaknya doa yang kita minta ketika di dunia. Namanya doa itu gak akan pernah hadir kembali dengan kosong, itu gak akan mungkin. Kalaupun tidak ditangguhkan, hadir Bapak Ibu semua, kata para ulama, bisa jadi doa-doa itu terlebih dahulu menghapus dosa-dosa kita. Untuk apa hadir? Kita banyak pahalanya, ternyata dosa kita lebih banyak, tidak diampuni oleh Allah. Makanya setiap doa itu bisa jadi untuk menghapus dosa. Yang kedua, hadirin ikhwatin, sifat ini yang paling utama, menunjukkan kemuliaan dan kebaikan Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas kebaikannya, hadirin. Karena Allah itu Al-Akram, yang paling mulia. Hadirin, gak akan ada orang hebat luar biasa kebaikannya, gak akan pernah mengalahkan kebaikan Allah. Hadirin. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Hasan, beliau mengatakan Al-Karim itu maknanya Al-Kathirul Khair, banyak kebaikan. Makanya dalam bahasa Arab, kata Karim itu tadi beliau rinci. Al-Karim disebut juga untuk As-Sahi, orang yang dermawan. An-Nakhlah, kurma yang banyak buahnya, itu Karim. An-Naqah Ghazirah Al-Laban, seunta yang banyak susunya. Asy-Syarif, orang yang mulia. Al-Jawad, yang banyak kebaikan, yang dermawan. Minal Khair, kuda yang bagus, ada banyak manfaat untuk pemiliknya, itu pun disebut dengan karim. Wa sa'iru ma waqa'a li hadzal wasfa wa idza tabarat jami'a ma qila fi ma'na al-karam. Kalau dalam bahasa saja kata karim yang berasal dari kata karam itu merujuk kepada seluruh kebaikan. Kalau tumbuhan ada kata karim, jadi tumbuhan yang baik. Kalau ada hewan yang karim, jadi hewan yang baik. Kalau ada manusia yang karim, itu jadi manusia yang baik. Jadi analladzi wajaba lillahi ta'ala min dzalika la yusaf. Maka kalau kata karim itu disandarkan kepada Allah, maka itu menunjukkan seluruh kebaikan Allah tidak terbatas. Seluruh kebaikan Allah itu tidak terhitung. Ketika semua, kalau ada kata-kata disandarkan kepada karim, maka menunjukkan sifat Allah tidak terbatas, bahwa Allah itu mustahil memiliki kekurangan dan kecacatan, karena Allah punya makna, ada sifat Allah Al-Karim. Baik Bapak Ibu semua, kemudian yang ketiga, di antara wujud karamnya Allah, kebaikannya Allah, ialah melalui ampunannya yang luas. Ini di antara bentuk wujud karim tadi. Nah, bahkan Allah siap mengganti setiap keburukan dosa kita, bukan diganti dengan siksa, tapi diganti dengan pahala. Hadirin, Bapak Ibu semua, siapa di antara kita, hadirin, yang mengganti keburukan dengan kebaikan? Contoh, Bapak Ibu semua mungkin punya teman sahabat, sudah lama hadirin, mungkin 1 tahun dia menyakiti kita. Kemudian hadirin, dia datang meminta maaf. Kira-kira selama 1 tahun dia menyakiti kita, kita memaafkan itu berat atau mudah, Pak? Orang kalau yang sudah sakit hati itu mudah atau berat tadi? Berat tadi. Untuk memaafkan itu berat. Tapi dia bukan hanya memaafkan, dia menghitung, Pak. Dia mengatakan, kamu sudah 1 tahun 365 hari berbuat salah kepada saya, maka 365 hari setiap 1 harinya saya bayar 1 juta. Dan itu yang dilakukan oleh Allah nanti di akhirat kepada para pendosa. Allah mengganti dosa dengan pahala. Lihat tadi riwayatnya di dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, inni la'alamu akhira ahli jannah dukhulal jannah. Aku sangat tahu sekali penghuni surga yang terakhir masuk surga, wa akhira ahli nar khurujan minha, dan dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Nah,
rajulun yu'tabi yaumal qiyamah, seorang yang datang nanti di hari kiamat. Kemudian dikatakan ketika itu, i'ridu alaihi sigharul dhunubi warfa'u anhu kibaruha. Perlihatkan kepada dia dosa-dosanya yang kecil, tapi sembunyikan dosa-dosanya yang besar. Ya, ada seorang hamba nanti di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah hanya dosa-dosa kecilnya saja. Hadir, dosa-dosa kecilnya saja diperlihatkan. Hadir Bapak Nusi. Ya. Tapi dosa-dosa besarnya disembunyikan. Fatu'radu alaihi sigharul dhunubi. Kemudian akhirnya diperlihatkan kepada orang tersebut yang orang yang baru keluar dari neraka itu, dosa-dosanya yang kecil. Kemudian dikatakan, amil tayyib wa kada wa kada wa kada, amil tayyib wa kada wa kada wa kada. Kamu melakukan ini disebutkan semua dosa-dosa kecilnya disebutkan oleh hadir. Ketika itu kepada diri disebutkan oleh satu persatu. Akhirnya dia pun tidak bisa menolak. Dia mengakui, nah, dia tidak bisa mengingkari itu dosa-dosa, semua dosa-dosa saya yang saya lakukan. Kemudian wa huwa musyfiqun min kibari dzunubi an tu'radu alaihi. Dia di dalam hatinya takut, Pak, kalau dosa-dosa besarnya diperlihatkan. Dia cuma lihat dosa-dosa kecilnya saja. Dosa-dosa kecil diperlihatkan pun dia pun sangat takut sekali. Kemudian dosa-dosa besarnya tidak diperlihatkan. Kemudian dia mengatakan, innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Lihat apa kata Allah ketika itu. Maka bagi dirimu setiap dosa-dosa kecil itu, hadirin, dosa-dosa semua itu diganti dengan hasanah, dengan pahala. Setiap dosa ketika diberikan ganti pahala, dosa ganti pahala, dosa ganti pahala, dosa ganti pahala, dosa ganti pahala, diganti sama pahala semua dosa-dosanya. Dia tidak mengatakan bahwa dia punya dosa besar. Baru kemudian ketika diganti setiap dosa itu diganti dengan pahala, baru dia mengatakan, Robbi innali dzunuban ma'awahu. Ya Allah, aku masih punya dosa yang banyak yang tidak aku lihat di sini. Dia ingin diperlihatkan dosanya yang besar banget. Karena ternyata dosa-dosa kecilnya diganti dengan pahala. Dia kemudian mengaku, ya Allah, saya punya dosa-dosa besar. Mana dosa-dosa besar saya? Supaya yang besar pun diganti dengan pahala. Baru kemudian dari kata sahabat, Rohaitu Rasulullah hatta badat wajhah. Aku melihat Nabi SAW sampai tersenyum hati. Betapa karimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat bahkan dosa pun diganti pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Bapak Ibu, siapa yang lebih baik daripada Allah dari zat ini? Yang Allah di dunia begitu banyak memaafkan kepada kita, nanti di akhirat setiap dosa diganti dengan kebaikan-kebaikan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Bapak Ibu Saudara Allah, kemudian yang keempat, wujud kebaikan Allah. Allah melipat gandakan setiap kebaikan pahala. Hadirin, ini hadis yang sering kita ulang. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya sampai kata qadhi al-iyad tadi, beliau mengatakan kata qadhiyad, kalau ada orang hadir sudah diberikan pahala dilipat gandakan setiap satu kebaikan itu sampai 700 kali lipat, kemudian dia tidak bisa masuk surga, maka dipastikan dia itu adalah orang yang sangat buruk sekali. Sangat buruk hadir. Kenapa? Karena tadi sudah dilipat gandakan saja satu kebaikan menjadi 700 kali lipat, sedangkan satu dosa disandingkan dengan satu dosa hanya satu dosa, satu sisa saja, satu kebaikan 700 pahalanya. Dengan sistem seperti ini saja dia tidak bisa masuk surga. Makanya pasti orang yang tidak bisa masuk surga sudah keterlaluan keburukan. Kata Ibu Khadijah tadi. Karimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Subhanahu Allah, siapa saja yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaknya ia menjadi hamba yang bertakwa. Hadir. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia, Pak, jadilah kita menjadi manusia hadir yang mulia, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Orang-orang kafir tadi Bapak Ibu, ketika di dunia mereka menganggap kemuliaan itu berada di pada diri mereka. Lihat orang-orang yang kufur kepada Allah, yang Allah limpahkan hartanya, mereka menganggap menjadi manusia yang paling mulia, paling hebat. Makanya lihat di dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir di dalam dimasukkan ke dalam api neraka, disiksa di dalam neraka, apa kata Allah di surat An-Dukhan ayat 47-49? Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min adzabil jahim dzuk
innaka antal azizul karim. Diperhatikan ada kata karim dalam ayat. Peganglah ia, kemudian seretlah ia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkan di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Kemudian dikatakan kepada orang para penghuni neraka, "Dzuk, rasakanlah, innaka antal azizul karim, rasakanlah oleh dirimu karena engkau adalah orang yang perkasa dan karim yang mulia." Lihat apa maknanya? Ini kata Imam At-Tabari, karena orang-orang kafir ketika di dunia mereka merasa mulia dengan apa yang mereka miliki. Mereka merasa mulia dengan kekayaan, mereka merasa mulia dengan jabatan, mereka merasa mulia hadirin dengan kekuasaan meskipun harus menzalimi orang lain. Dia merasa menjadi orang yang paling mulia. Maka nanti di dalam neraka, disiksa di dalam neraka, kemudian dikatakan innaka antal azizul karim. Bukankah kamu menjadi orang yang mulia hari ini? Padahal itu tambahan hinaan dari Allah, tambahan celaan dari Allah. Karena orang-orang kafir ketika dunia merasa mulia dengan apa yang mereka miliki. Maka sebaliknya hadirin Bapak Ibu semua, kemuliaan yang hakiki adalah pada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Hadirin, bukan seperti apa yang dikira oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan berada pada apa yang mereka miliki. Karena kemuliaan itu berada dalam ketaatan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, itulah di antara makna Al-Karim, Akramul Akramin, Allah yang paling mulia, kebaikannya yang tidak dapat kita hitung, kebaikannya yang terwujud dalam kedermawanannya dan ampunannya yang luas. Dia yang senang mengabulkan doa hamba-hambanya, Allah yang tidak tidak mau mengembalikan dalam keadaan kosong ketika hambanya berdoa. Maka jadilah manusia yang bertakwa agar mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Hadirin semua, semoga Al-Karim ini Allah hadirkan ke dalam hati kita. Allah mudahkan kita mengamalkan sifat Al-Karim ini dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.